Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardhin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina yauma yaqumul hisab. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah taala atas limpahan karunia, limpahan anugerah yang banyak sekali Allah Ta'ala peruntukan kepada kita, yang mana sampai petang hari ini kita mendapatkan banyak sekali kebaikan, banyak sekali keutamaan yang tentunya terkadang tidak Allah Ta'ala berikan kecuali kepada sedikit dari hamba-hambanya. Di antara nikmat tersebut adalah at-taufiq, kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam hal ketaatan, dalam hal beramal kebaikan, dalam hal ketaatan, dalam hal meninggalkan perihal yang sifatnya sia-sia, juga perihal yang dimurkai. Tentunya ini adalah kebaikan manakala kita mendapatkan kebaikan ini, yaitu hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga termasuk dari kebaikan tersebut, Allah Ta'ala pertemukan kita di tempat yang berkah ini, di tempat yang insya Allah Ta'ala mendatangkan kebaikan, yaitu kita duduk sambil menanti masuknya sholat wajib berikutnya, yaitu sholat isya, sembari menanti kita memanfaatkan waktu untuk menimba ilmu perihal keislaman kita. Tentunya ini adalah kebaikan yang luar biasa, disebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya adalah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Seseorang mendapatkan gelar predikat orang baik dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang tersebut hadir mau meluangkan waktu di majelis ilmu, majelis taklim. Ketika seseorang memiliki interest, perhatian, kepedulian, keinginan untuk mendalami, semakin haus, semakin berusaha untuk menggali kebaikan Islam, maka sejauh itu pula dia mendapatkan kebaikan. Ya. Sebaliknya, seseorang ketika tidak memiliki keinginan, tidak sedikit pun terbesit, acuh, tidak peduli, tidak mau meluangkan waktu, ya, tentunya sejauh itu pula dia mendapatkan kehinaan, keburukan, kejelekan. Dan hadirnya kita di sini itu mendatangkan banyak sekali kebaikan, banyak sekali keutamaan. Di antaranya adalah disebutkan dalam hadis yang sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Tidaklah suatu kaum hadir di majelis ilmu, tidaklah suatu kaum
fi baitin min buyutillah, hadir di salah satu rumah-rumah Allah Ta'ala, artinya hadir di masjid. Yatluna kitab Allah, di mana mereka itu membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasuunah, dan mereka saling tadarus, saling mempelajari Al-Qur'an. Apa kebaikannya? Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa haffathumul malaikah. Ini kebaikan yang luar biasa. Allah Ta'ala turunkan ketenangan hati. Kita tahu yang namanya ketenangan hati ini adalah satu hal yang paling banyak dicari kebanyakan orang. Cuma kan gitu, sedikit dari mereka yang mendapatkannya. Tentunya ketenangan hati ini bisa didapatkan ketika seseorang berada di atas ketaatan, termasuk di atas ketaatan yang paling utama adalah duduknya kita di majelis ilmu. Tenang, adem, ayem, betul. Ya, tenang. Ya, ketenangan hati, tidak risau, tidak gelisah, kan gitu. Tidak sedih, ya, ketenangan hati. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah Ta'ala liputi mereka dengan rahmatnya. Jadi Allah Ta'ala turunkan, Allah Ta'ala berikan kepada masing-masing kita, ya, rahmatnya, ampunannya. Jadi semakin sering hadir di majelis ilmu, majelis taklim, semakin sering hadir pengajian. Pokoknya hadir dululah, hadir. Perkara ngerti atau tidak ngerti, itu faham atau tidak faham, itu nanti nomor sekian, nomor sekian. Yang penting hadir dulu, hadir dulu, kan gitu. Nanti perkara ngantuk, ya sudah, tidak ada masalah. Yang penting hadir dulu. Karena apa? Karena ketika dia hadir, artinya dia mendapatkan sebab kebaikan, apa? Diampuni, digugurkan dosanya. Kalau kita perhatikan, ya, kita ini sebetulnya didekatkan kepada Allah Ta'ala dengan surganya manakala kita, ya, tadi melaksanakan, menjalankan perintah dan berusaha untuk apa? Melakukan ketaatan. Sholat 5 waktu, Jumat 1 ke Jumat berikutnya, dari bulan Ramadan 1 ke bulan Ramadan berikutnya. Ini semua bernilai apa? Penggugur dosa. As-salawatul khamsu, sholat yang 5, kan gitu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari satu sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhan, dari satu, ya, ibadah puasa bulan Ramadan ke ibadah puasa bulan Ramadan berikutnya. Wal umratu ilal umrati, dan satu ibadah umrah ke ibadah umrah berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna, adalah penggugur dosa apa yang ada di antara keduanya. Jadi kita sholat maghrib ke isya, di antara sebab dosa-dosa kita berguguran ketika kita nanti kita sholat di isya, kita sudah sholat maghrib, kita sholat isya, kan gitu. Dosa-dosa kita yang ada di antara maghrib dan isya ini akan apa? Dihapuskan, digugurkan. Isya ke subuh ke zuhur, demikian. Apalagi kalau dia meluangkan waktu juga, termasuk apa? Ya tadi sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan, termasuk juga apa? Dia duduk di majelis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah Ta'ala liputi, Allah Ta'ala berikan rahmatnya. Maksudnya rahmat di sini adalah ampunan. Bahkan disebutkan wa haffathumul malaikah, dan para malaikat ikut, ya, membersamai, hadir, membentangkan sayapnya. Cuma tidak kelihatan, Pak. Ya, cuma tidak kelihatan.
Tapi kita harus imani. Mana ndak masuk akal masjid ya apa muatan gitu. Ya itu urusan lain, yang jelas kita beriman. Tidak segala sesuatu kemudian kita benturkan dengan cara kita ya berpikir. Iya. Bahkan yang paling penting adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Ta'ala menyebutkan mereka di tengah-tengah makhluk yang berada di sisinya, yaitu para malaikat. Jadi Allah Ta'ala itu jadi Allah Ta'ala itu mengenali setiap hamba yang hadir di majelis ilmu, setiap hamba yang hadir di pengajian. Selagi apa? Selagi ya tadi niatnya baik, niatnya tuh tulus, datang pengen mudeng, pengen memahami kan gitu. Dan ini menjadikan sebab seseorang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa jadi seseorang itu tidak dikenal kan gitu oleh orang-orang pada umumnya, tidak ditoleh, tidak dikenal, asing kan gitu. Orang tersebut bukanlah orang yang tadi dikenal, bukan orang yang kemudian menjadi perhatian orang lain, tetapi ternyata dia adalah orang yang harum namanya di tengah-tengah para penduduk langit. Ya. Semakin kita sering hadir, berarti nama kita sering disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita sering datang pengajian, nama kita adalah nama yang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Ta'ala mengatakan sendiri, man dzakaroni fi malain, siapa saja yang menyebut ya diriku kan gitu, mengingatku di tengah-tengah suatu kaum, dzakartuhu fi malain khairin minhu, aku sebut, aku ingat dirinya ya di tengah-tengah kaum yang lebih baik dari mereka. Siapa? Ya di tengah-tengah ya para penduduk langit, para malaikat. Ini istimewa. Kalau kita sering hadir pengajian, kita serumit apapun, sesulit apapun, dapat musibah seperti apa, pasti ada jaminan solusi kemudahan, karena kita adalah orang yang dikenal oleh mereka para malaikat. Kita dikenal. Ya, jadi tidak pakai ngetuk sudah dikenali. Kalau minta, kalau doa tidak lama kan gitu. Ini keistimewaan yang saya sebutkan ini, diantaranya nikmat Allah Ta'ala yang kita harus bersyukur. Mudah-mudahan kita dikasih continuous, istiqamah, tekun, bisa hadir ya, semangat kan gitu, semangat berusaha untuk terus menimba ilmu. Tidak harus di masjid ini, di masjid manapun boleh enggak? Boleh kan gitu. Di rumah boleh enggak? Ya boleh pakai HP, tidak ada masalah gitu. Ya, dimanapun dan kapanpun tidak ada masalah gitu. Tapi utamanya hadir di masjid, masjid kan gitu. Ya ini saya sebutkan sebagai motivasi agar kita juga ya bertambah semangat, bertambah tekun dalam mencari kebaikan dan kebenaran. Berikutnya, salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kita insyaallah ta'ala akan mengkaji, membahas kitab baru biidznillah ta'ala dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kitab ringan yang membahas, mengkaji
perihal keyakinan. Ya, hubungannya dengan akidah. Akidah itu apa akidah? Ya, kita kenal akidah akhlak. Apa akidah akhlak itu? Akidah itu keyakinan. Kalau akhlak moral. Iya, budi pekerti, moral. Ya, yang kita bahas hubungannya dengan apa? Akidah, keyakinan. Ya, dan kitab yang kita kaji adalah kitab yang bertemakan At-Tauhidul Muyassar. Ya, At-Tauhidul Muyassar, yang artinya adalah at-tauhid, keyakinan. Ya, al-muyassar itu artinya apa? Ringkas. Jadi kitab ini ditulis agar seorang muslim bisa memahami keyakinannya dengan apa? Dengan benar, dengan apa? Praktis, sederhana kan gitu. Praktis, sederhana, supaya bisa memahami dengan baik. Kalau kita berbicara tauhid, berbicara keyakinan, itu hubungan seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, hubungan seorang hamba kepada Rabb-nya itu harus baik, harus beres, harus benar. Karena jaminan kebahagiaan, jaminan kan gitu, kebahagiaan, jaminan keselamatan itu dengan benar dan baiknya keyakinan yang dimiliki seseorang. Seseorang kalau punya keyakinan yang benar, keyakinan yang baik, maka dia adalah orang yang bahagia, orang yang selamat, orang yang bahagia, orang yang selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kitab yang ditulis oleh beliau, yaitu nama penulisnya Abdullah bin Ahmad Al-Huwayyil. Ya, Abdullah bin Ahmad Al-Huwayyil. Ya, kita mulai saja. Transkripnya sudah dikirim PDF. Ya, bahasa Arab ya. Ada Indonesia ada. Oh ya, yes, alhamdulillah. Indonesianya ada. Iya. Kita mulai saja yang paling mendasar ya. Kita akan berusaha memahami, mengerti kata tauhid. Ya, kata tauhid ini berasal dari bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau Indonesianya itu mengesahkan, menjadikannya satu. Ya, dan yang namanya tauhid itu bukan istilah yang baru. Bukan istilah yang baru, bukan. Salah, keliru kalau seseorang kemudian mengatakan yang namanya tauhid itu adalah sesuatu yang baru. Keliru. Yang namanya tauhid itu bahasanya baru, kan gitu. Tapi yang namanya kata ini banyak dijumpai di dalam Al-Qur'an, kan gitu. Ya. Kita baca saja ya, at-ta'rifut tauhid. Pengertian definisi tauhid. Fil lughati, dalam etimologi bahasa, secara bahasa, masdar wahada yuwahidu syai'a idza ja'alahu wahidan. Yang namanya kata at-tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu. Wahada yuwahidu, dari kata wahada yuwahidu, yang artinya adalah menjadikan sesuatu itu satu,
idza ja'alahu wahidan, apabila ya menjadikan sesuatu itu satu. Jadi tauhid itu bahasa sederhananya adalah, kalau bahasa kita ya mengesahkan. Esa itu apa? Tunggal, kan gitu. Mengesahkan berarti artinya menjadikan satu-satunya, menjadikan satu-satunya. Ya, misal contohnya idza qulta, apabila engkau mengatakan la yakhruju minal baiti ahadun illa Muhammadun, tidak boleh seorang pun keluar dari rumah ini kecuali Muhammad. Tidak boleh seorang keluar dari rumah ini kecuali Muhammad. Itu artinya adalah takunu wahatta Muhammadan bil khuruji minal bait. Artinya engkau menjadikan Muhammad itu satu-satunya orang yang diperbolehkan keluar dari rumah. Artinya menjadikan satu-satunya. Wa idza qulta la yaqum minal majlisi ahadun illa Khalidun faqat, tidak boleh di majelis ini seorang pun dipersilahkan untuk berdiri, ya, kecuali ya Khalid seorang gitu. Kecuali apa? Khalid saja. Kecuali Khalid saja. Itu artinya apa? Ya, qad wahatta Khalidan bil qiyami minal majlis. Engkau menjadikan Khalid ini satu-satunya orang yang diperbolehkan, diperkenankan berdiri di forum atau di majelis. Ya, jadi secara bahasa itu menjadikan satu, menjadikan ya, menjadikan sesuatu menjadi satu, sesuatu menjadi apa? Satu. Wa fi syar'i, dan dalam ya istilah, secara istilah arti kata tauhid itu adalah ifradullahi ta'ala, menjadikan Allah Ta'ala satu-satunya, birrububiyati, dalam hal rububiyah. Dalam hal rububiyah. Rububiyah ini artinya apa? Ketuhanan. Wal uluhiyah, dalam hal peribadatan, ketuhanan Allah Ta'ala satu-satunya. Wal uluhiyah, peribadatan Allah Ta'ala itu satu-satunya. Wal asma was-sifati, dan dalam hal nama dan sifat Allah Ta'ala itu adalah satu-satunya, yang memiliki nama yang baik, sifat yang sempurna. Insyaallah Ta'ala kan kita bahas. Jadi ini mungkin ya diantara kita masih asing, ini tidak apa-apa, emang ini bahasa asing kok. Jadi jangan waduh aku ora mudeng, waduh ini kok aneh-aneh apa lagi, yang jangan, bukan apa lagi, ini bahasa Arab kan gitu. Jadi jangan kaget kan gitu. Ini jadi kalau tidak mudeng tidak apa-apa, wong kita bukan orang yang konsumsi bahasa Arab. Nah kalau di pondok lah itu pelanggaran. Sudah mondok orang mudeng-mudeng bahasa Arab lah itu pelanggaran kan gitu. Ya. Jadi ar-rububiyah dalam hal ketuhanan. Ya, al-uluhiyah dalam hal peribadatan. Ya. Jadi kekhususan Tuhan itu harus benar melekat, difahami dengan baik, dengan benar, dimiliki hanya Allah Ta'ala semata, kan gitu. Peribadatan juga sama. Ya, keyakinan seorang hamba bahwasanya peribadatan hanya satu, bukan kepada selainnya. Ibadah apapun itu. Juga hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan nama dan sifat. Ya, nama dan sifat. Karena ya kalau makhluk itu memiliki nama, itu kan sempurna, betul enggak? Kalau ada seseorang kok kita enggak kenal namanya, dikatanya
namanya siapa? Saya enggak punya nama. Kira-kira baik enggak? Loh, saya tanya, baik enggak? Iya. Namanya siapa, Pak? Saya enggak punya nama gitu. Loh, baik enggak? Hah? Enggak baik. Kan gitu. Sifat juga sama, kan gitu. Seseorang tuh punya sifat. Punya apa? Karakter, punya sifat, kan gitu. Sifatnya baik atau buruk. Lah ini juga harus, kalau ada pada makhluk, kenapa enggak boleh ada pada Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah taala itu juga punya nama. Allah taala itu juga punya sifat. Bedanya apa dengan makhluk? Ya, kalau namanya Allah taala itu sudah pasti baik dan sudah pasti relevan sesuai dengan sifat-sifatnya. Tapi kalau makhluk belum tentu namanya Muhammad tapi dia nyopet. Tahu Muhammad? Muhammad artinya terpuji. Ya, tapi dia malak kan gitu. Atau ya, itu pada makhluk kan gitu. Tapi kalau pada Allah taala tidak demikian. Ya. Ini jadi itu yang pembagian yang ketiga. Dan juga sifat Allah taala itu sempurna, jauh dari yang namanya kekurangan, jauh dari yang namanya cacat, jauh dari yang namanya keburukan. Nah, sekarang kita baru akan memahami satu persatu dari macam pembagian tauhid ini. Yang pertama adalah ar-rububiyah, yang kedua adalah al-uluhiyah, yang ketiga adalah al-asma was sifat. Maksudnya adalah apa? Ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbiri, meyakini menjadikan Allah taala itu satu-satunya dalam hal penciptaan, wal mulki dalam hal kepemilikan, wat tadbiri dalam hal apa? At-tadbir, mengatur alam semesta. Ya, kalau kita berhenti dari macam yang pertama ini, kita katakan semua orang, semua makhluk, semua orang meyakini macam yang pertama ini. Agamanya apapun, keyakinannya apapun, selagi dia bukan orang ateis, kan gitu, dia akan mengatakan Tuhan. Ya, Tuhan. Maksudnya Tuhan itu siapa? Yang satu, yaitu yang menciptakan tadi. Terlepas nanti dia larikan ke siapa, kan gitu, tergantung agamanya, kan gitu ya. Tergantung agama. Tapi yang dimaksudkan ya yang satu itu. Nah, jadi kalau kita tanya orang Buddha atau orang Hindu atau orang agamanya apapun, ya kita tanya, Mas, yang menciptakan langit siapa? Ya. Jawabnya, enggak ada. Oh, teman saya enggak ada. Oh, saya kenal, enggak ada, kan gitu. Jelas, siapa yang menciptakan gunung-gunung? Semua sama, Tuhan. Kenapa demikian? Karena terpatri fitrah. Apa fitrah? Apa fitrah ya Ali? Bukan zakat fitrah, bukan. Wah, ini sudah kelewat. Bawaan lahir ya. Sifat manusia semua betul ya. Ya, yang namanya fitrah itu ya keislaman tadi, bawaan lahir seseorang itu ya dalam keadaan Islam. Makanya anak yang belum dewasa dari orang tua yang kafir itu nantinya di akhirat enggak masuk neraka, enggak. Kan gitu, nanti pembahasan lain lah, saya enggak mau ngalor gitu kan gitu. Artinya dia enggak masuk neraka, enggak, kan gitu. Iya, kenapa? Yang belum dewasa, yang belum baligh, yang belum dewasa. Iya, itu enggak masuk neraka, enggak, kan gitu. Nanti melalui tahapan sendiri, kan gitu. Ya, karena apa? Karena setiap
orang, setiap manusia itu terlahir dalam keadaan Islam. Apa maksud Islam? Mengakui keberadaan Allah. Itu. Jadi di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keterangan di sini, ya au taqulu huwa, atau ya Anda juga bisa mengatakan bahwasanya maksud tauhid rububiyah ini adalah ifradullah taala bi af'alihi, yaitu mengesahkan Allah taala dalam tindakan perbuatan-perbuatannya. Tindakan perbuatan Allah taala itu banyak, kan gitu. Menciptakan, kemudian memiliki, kemudian mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Itu hal yang lumrah diketahui semua orang. Semua orang selagi fitrahnya masih ada pasti akan mengatakan demikian. Kecuali segelintir saja, kan gitu. Dia ucapkan dalam keadaan tidak yakin, termasuk orang-orang ateis. Ateisme, apa ateis itu? Tidak percaya adanya Tuhan. Tidak percaya adanya Tuhan, tidak meyakini adanya Tuhan. Padahal dia sendiri mengatakan seperti itu dalam keadaan ragu, dalam keadaan tidak membenarkan. Ya. Dan juga termasuk Fir'aun. Kalau Fir'aun itu uluwan wastakbara. Jadi yang namanya Fir'aun itu mengatakan dia sebagai Tuhan itu lantaran keangkuhan dan kesombongan dirinya. Ya, Fir'aunnya Musa, Musa, karena yang namanya Fir'aun ini sebutan raja Mesir. Kalau namanya Ramses yang keberapa itu nanti PR yang gitu, dicari sendiri kan gitu. Iya. Ramses 2, betul. Iya, pokoknya 2 sampai 10 ya, Ramses 2 betul, Ramses 2. Ramzis, bahasa Arabnya Ramses. Iya, Ramses yang kedua. Jamaah barakallahu fikum. Lah, kalau tanya apa sih tindakan Allah taala dikatakan al-khalqu, menciptakan. Kalau kita tanya sama orang kafir pun, kita sampaikan kepada orang non pun, siapa yang menciptakan kita, Pak? Siapa yang menciptakan kita, Bu? Pasti jawabnya Tuhan. Iya. Tidak ada kemudian saya dengan pasangan saya saling menciptakan, tidak ada, kan gitu. Artinya semua ini difahami, kan gitu. Umumnya orang warisku dalam hal apa? Dalam hal memberikan rezeki, wal ihya, menghidupkan, wal imatah, dalam hal mematikan, wa inzalul matar, juga termasuk menurunkan hujan. Wa inbatus syajar, termasuk yang menumbuhkan tumbuhan, juga yang lainnya, kan gitu. Ini adalah kekhususan yang dimiliki Allah taala, tidak ada pada makhluknya. Ya, ciptaannya. Ya, kalau orang mudeng ini tidak percaya sama pawang hujan. Betul. Kan beberapa waktu lalu sempat viral, betul. Tugasnya pawang hujan apa? Pawang hujan sendiri deg-degan itu. Loh, betul. Dia dihadirkan, dibayar mahal kan gitu. Tapi ternyata kalau luput lah, kebetulan kan gitu. Ya, jadi mereka kebetulan tidak ada. Iya, pawang hujan. Dan juga kebiasaan masyarakat kita kalau ingin mengadakan hajatan biasanya datang kepada orang yang dikatakan orang pintar untuk memilih tanggal, untuk nanti mengkondisikan apa. Ya, ini keliru, salah kaprah dalam hal apa? Keyakinan. Jadi termasuk menurunkan dan menahan hujan itu siapa yang kuasa? Allah taala. Selain Allah taala tidak ada yang mampu. Termasuk apa?
menumbuhkan tanaman. Dan di situ disebutkan banyak ayat, surat Al-A'raf ayat 54 di mana Allah Ta'ala katakan ala lahul khalqu wal amru, dan ingatlah menciptakan dan mengatur alam semesta ini, ya, memerintahkan hanyalah adalah hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala katakan dalam surat Ali Imran 189, walillahi mulkus samawati wal ard, dan kepemilikan Allah Ta'ala lah kerajaan langit dan bumi. Seseorang bisa jadi memiliki, kan gitu. Kita memiliki, tapi kepemilikan kita bukan kepemilikan yang hakiki. Ya, kenapa? Karena kita tidak bisa berbuat sesuka kita dalam kepemilikan yang kita miliki. Karena pada hakikatnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Cukup sampai ini yang kita kaji. Nanti insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nanti insyaallah ta'ala setelah adzan kita buka sesi tanya jawab bila ada yang ingin ditanyakan. Barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi mungkin ya nantinya kita ketemu dengan istilah-istilah yang baru, tapi yang jelas istilah-istilah tersebut ya bersifat untuk membantu kita memahami dengan baik. Ya, makanya penting hadir di pengajian, itu usaha kita untuk upgrade keislaman kita. Jadi keislaman kita juga perlu di upgrade, kan gitu. Windows saja yang namanya software saja, kan gitu. Ya, Android itu kalau di HP ada Android, juga ada kalau apa namanya, kalau Apple apa? iOS, kan gitu. Itu kalau enggak diupdate ya apa? Hang enggak? Hang, makanya kebanyakan kaum muslimin hang semuanya. Kenapa? Kayak tadi enggak pernah datang ke pengajian, kan gitu. Harusnya di upgrade. Apa di upgrade itu artinya, Pak? Diperbarui. Apa artinya diperbarui, Mas Mahin? Ditambah, ditingkatkan, kan gitu. Ya seperti itu. Jadi keislaman kita tidak akan baik, tidak akan benar kecuali apa? Di-upgrade. Semakin upgrade semakin baik. Itu demikian. Ya, kalau kita upgrade terus kan kita, tapi upgrade-nya yang betul, jangan upgrade yang salah. Kalau upgrade-nya salah ya nanti error, kan gitu. Iya, lemot, kan gitu. Nah, jadi upgrade-nya juga yang benar. Kalau upgrade ilmu agama ini ya Al-Quran, ya hadis yang sahih, harus ada pijakannya, harus ada sandarannya, pijakannya sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Itu harus, karena mereka yang menyaksikan wahyu, mereka yang ya memahami dengan baik sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian. Ada pertanyaan? Nanti insyaallah ta'ala kita sampaikan pada pertemuan berikutnya hubungannya dengan firman Allah ta'ala, kepemilikan langit dan bumi, hubungannya dengan kepemilikan Allah ta'ala itu sifatnya mutlak. Makanya ketika kita kehilangan salah seorang sesuatu antara keluarga kita, kematian, atau mungkin kita kehilangan atau sesuatu atau musibah, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna, sesungguhnya kami, kan gitu, lillahi, miliknya Allah, wa inna, dan sungguhnya kami, ilaihi, kepadanya, rajiun, bakal kembali. Artinya Allah Ta'ala yang memiliki. Kalau kepemilikan kita itu sifatnya kepemilikan yang sementara, kepemilikan yang bukan hakiki. Karena melakukan, seseorang tidak boleh melakukan melakukan apa yang dia miliki sesuka
Hati-hatinya tidak boleh. Saya misalnya punya tab ini, kemudian saya bentur-benturkan, saya pecahkan, boleh enggak? Misal, boleh enggak? Enggak boleh, nanti enggak bisa ngisi pengajian. Gitu, enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena termasuk hal yang sia-sia. Uang kemudian kita sobek, kita bakar, boleh enggak? Enggak boleh. Ya, baju yang kita tidak pakai kemudian kita ambil gunting, kita sobek-sobek, boleh enggak? Kalau memang kita enggak bisa memanfaatkan, berikan kepada orang yang bisa memanfaatkan. Kecuali kalau sudah lubang-lubang, jangan kemudian dikasihkan orang lah, itu pelecehan kan. Jelas ya? Ya, itu artinya apa yang kita miliki itu enggak bisa natasarraf, enggak bisa kita berlakukan semau kita, enggak boleh. Ya, dengan dalih apapun. Kenapa? Karena kita terikat dengan syariat. Terikat dengan apa? Aturan. Aturan enggak boleh. Enggak boleh. Iya. Enggak boleh. Dalam keadaan lapang seseorang kemudian menyanyiakan, menghambur-hamburkan, itu termasuk perbuatan dosa. Termasuk perbuatan dosa. Kalau emang ya air saja. Saya kasih contoh sebelum saya tutup ya. Air, ada hadis kan gitu. Ya, kalau saya tidak usah nyebutkan redaksinya, ya. Air yang kita minum tadi kemudian dihinggapi lalat. Apa kata Rasulullah? Iya, celupkan, kemudian ambil buang. Nah, kan gitu. Li'anna fihi karena satu sayap tadi ada penyakitnya, ada racunnya. Di sayap yang lain ada penawar-penawarnya. Saya tidak bilang situnya lah. Itu harus kita imani kan gitu. Yang kemudian jadi persoalan nafsu ndak kita ini. Iya. Artinya kita masih ada ketertarikan ndak ada. Boleh ndak kita buang? Hah? Boleh ndak? Ndak boleh. Kok enak? Hah? Ndak boleh. Berikan kepada orang. Tanaman kan gitu. Memang kita ndak artinya al-itlaf, artinya menyia-nyiakan, menghamburkan, itu juga ndak boleh. Iya, ini ya berat juga kan gitu. Bukan ditangkap. Lalat tadi datang, ya terjatuh di air kita kan gitu. Itu jangan bilang kita sendok, kita buang, jangan, dimasukkan dulu. Karena apa? Dia bawa racun. Ketika dimasukkan, lah racun tadi akan ternetralisir dengan sayap yang lain yang membawa penawar. Nah, kemudian kalau kita tidak mau bagaimana? Kita berikan kan gitu ke orang lain, memang tidak memungkinkan ya sudah. Ya kita tuang kan gitu. Kita untuk nyiram, kalau emang itu memang bisa kan gitu. Kalau memang tidak bisa ya baru dibuang demikian. Jadi artinya memang ya kita terikat dengan aturan karena kita adalah makhluk. Ya aturan Tuhan, syariat Islam. Demikian ya. Barakallahu fikum, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.